Ya pemirsa, kembali lagi di Dialog Kaltim. Kita tadi dengan Bapak Dr. Ampera, bisa dilanjutkan tadi Pak, bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, jadi tadi mereka punya jadwal, istilahnya itu ya, dari mulai jam 5 pagi, sholat subuh bagi yang beragama Islam, terus sampai jam 10 malam. Mereka penuh dengan kegiatan. Itulah kegiatan mereka. Jadi kalau mereka tidak mengikuti kegiatan itu di luar sana, maka ya tidak bakalan bisa. Kemudian orang tua pun harus ikut. Anak sudah berubah, anak sudah mengikuti kegiatan, tapi orang tua tidak ikut mengontrol, maka kembali lagi. Anaknya akan kembali lagi. Maka orang tua juga harus sering melakukan, mengingatkan si anak terkait dengan jadwal yang ada, yang sudah disepakati. Kalau di rumah tangga masing-masing. Kalau di balai disepakati antara klien dengan konselor. Jadi itu disepakati jadwal. Nah, jadi kalau dia tetap di jadwal, maka tetap akan clean. Nah, persoalannya sering adalah bukan hanya pecandunya yang perlu direhab, tetapi keluarga pun harus ikut, harus juga direhab kalau istilah saya itu. Kenapa? Karena ada salahnya bukan di anak, tapi ada juga salahnya dalam keluarga. Contoh, misalnya komunikasi dalam keluarga tertutup, maka ini harus dicari penyebabnya. Di mana letak kesalahan komunikasi itu? Karena kalau di balai dia diajari untuk berkomunikasi. Di sana akan diajari bagaimana cara mereka untuk memberikan pendapat dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, sehingga mereka bebas mengutarakan pendapat, bebas juga mendengarkan kritikan untuk mereka. Nah, tatkala tatanan itu tidak dilakukan di keluarga, komunikasi tertutup, maka anak akan frustrasi. Jadi kembali Berarti menggunakan. kita bisa mengambil intinya bahwa peran keluarga sangat dibutuhkan Pak ya dalam pemberantasan kasus. Nah, dalam rehabilitasi, gitu. ya, makanya kita punya jadwal namanya FSG, Family Support Group. Jadi kalau ada anaknya yang direhab di balai, maka kami akan mengundang orang tua untuk mengikuti Family Support Group. Karena orang tua juga perlu diberi pengetahuan terkait dengan rehabilitasi. Baik, kita kembali ke Bapak Kepala PLT BNN Kota Samarinda. Dalam beberapa waktu yang lalu terjadi pengungkapan kasus peredaran ganja sebanyak 1,5 kg dari Sumatera Utara dan juga 4,7 kg dari Riau. Setelah itu di Balikpapan juga ada 10 kg yang bahkan diimpor dari Malaysia, dari Tawau Malaysia. Nah ini Pak, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, mengapa masih bisa kecolongan? Kalau kita pikir-pikir, kalau dari luar daerah masuk ke sini otomatis melalui bandara atau pelabuhan. Apakah kesalahannya itu terjadi dari sistem pengendaliannya atau sistem pengawasannya atau sistem pengecekannya kah? Atau jangan-jangan mungkin tidak ada oknum-oknum yang sebenarnya ikut melancarkan? Baik, terima kasih. Memang kita lihat belakangan ini, khususnya pada masa COVID-19, di mana pemerintah menghadapi bencana COVID-19 sampai menerapkan lockdown di rumah saja, tetapi kejahatan narkoba tidak mau di rumah saja. Mungkin dilihatnya karena kita di rumah, dia keluar. Ingat, kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang merupakan dikerjakan oleh suatu sindikat. Dia jaringan, lain kejahatan perorangan, tapi ini merupakan jaringan. Dan jaringan ini mempunyai kekuatan. Dia punya kekuatan finansial, punya kekuatan persenjataan, punya kekuatan teknologi, punya kekuatan hukum. Jadi mereka juga kejahatan yang sangat dinamis, bukan kejahatan yang statis. Dia akan selalu mempelajari
peluang-peluang yang ada, titik-titik lemah yang ada di pemerintah untuk dia bisa masuk lewat itu. Nah, kita lihat Kalimantan Timur secara geografis berada di tengah Indonesia. Jadi Kalimantan Timur, Samarinda juga merupakan daerah lintasan yang dari utara bisa turun sampai ke selatan, sampai ke timur, sampai ke barat. Nah, salah satu contoh peredaran narkoba, ada beberapa waktu yang lalu yang ditangkap 10 kilo, yang tujuannya adalah ke Sulawesi. Setelah barang itu datang dari negara sebelah, masuk melalui provinsi Kalimantan Utara. Apakah dia masuk melalui jalur darat? Juga sangat mungkin. Jalur laut juga sangat mungkin. Jalur udara juga sangat memungkinkan. Turun ke Kalimantan Timur sampai ke kota Samarinda. Setelah di Samarinda, dia akan terus melanjutkan perjalanan. Ada yang ke Kalimantan Selatan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Jawa, dan macam-macam. Dan hasil pengungkapan kami, jalur ini tidak menetap. Terbukti kami juga melakukan penindakan barang yang dikirim dari Sulawesi masuk ke Balikpapan, dikirim ke utara. Nah, jadi itu jalur di mana mereka memungkinkan setelah mempelajari titik lemah. Titik lemahnya di mana, Pak? Titik lemahnya? Jalur-jalur yang ada di Kalimantan Timur semua terbuka. Boleh kita lihat salah satu contoh, begitu barang narkotika diselundupkan dari daerah tetangga sebagai Malaysia, masuk ke Tarakan. Kemudian dari Tarakan dia menggunakan perahu, bisa langsung ke Berau, bisa langsung ke Kutai Timur, bisa langsung ke Bontang, bisa langsung ke Samarinda, bisa langsung ke Balikpapan. Siapa yang bisa menjaga sepanjang jalur bibir pantai itu yang begitu luas? Sementara dia datang, masuk ke kolong rumah orang, hilang. Nah, itulah salah satu jalur-jalur yang sangat begitu terbuka. Yang harus kita akui bahwa aparat kita tidak akan mampu menjaga sepanjang jalur pantai itu. Makanya kita butuhkan peran serta masyarakat. Karena masyarakat sendirilah yang ada tinggal di sepanjang jalur-jalur itu. Itu baru satu jalur. Belum lagi jalur darat. Begitu dia masuk darat, dibawa dari Kalimantan Utara, mau berangkat subuh, berangkat pagi, kami sudah berulang kali melakukan penindakan, bahkan terakhir juga kita ada penindakan di Bontang, ada kita tahan kapal di sana. Nah itu. Demikian juga sekarang jalur dari Sumatera, kemarin ada pengiriman ganja sebesar 1,5 kilo yang baru itu pengiriman dari Medan. Dikirim ke dari Medan dikirim, ada yang dikirim ke Sulawesi, ada yang dikirim ke sini. Kita koordinasi kerjasama, akhirnya yang di Sulawesi juga bisa ketangkap, yang di Samarinda juga bisa kita tangkap. Artinya kita kerjasama juga dengan lintas provinsi, dengan teman-teman BNN, dengan teman kepolisian, dengan TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Bea Cukai, semua kita libatkan. Mana-mana yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan kita memberikan informasi, kita harus selalu koordinasi dengan baik. Masa COVID-19 tadi kok ada peningkatan? Iya, kita harus lihat ada peningkatan. Terutama peningkatan jenis narkotika ganja. Ya. Ganja itu agak ada kecenderungan peningkatan pengiriman ke Kalimantan Timur. Mungkin karena lockdown tadi di rumah saja, tidak ada tempat hiburan, yang tempat-tempat yang memungkinkan penyalahgunaan narkotika jenis lain. Akhirnya ini. Dan rata-rata pengguna narkotika ganja ini ada komunitas-komunitas tertentu. Ada komunitas sudah telah lakukan identifikasi sehingga ada beberapa kali pengiriman, kita pun tidak terlalu sulit untuk melakukan pengungkapan. Kalau begitu Pak, saya dapat menarik kesimpulan, apakah artinya hal ini sangat mustahil untuk diberantas? Kalau kita lihat dari begitu rumitnya permasalahan yang terjadi. Saya pikir tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bisa kita atasi. Saya yakin, percaya bahwa bisa kita atasi. Selama kita
sama-sama satu, bersama kita bisa. Seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah, dan penggiat-penggiat, mari kita jangan hanya cuma berucap, action, berbuat. Kalaupun mungkin anggaran keterbatasan yang ada, keterbatasan anggaran di BNN itu tidak menjadi terlalu hal yang membuat tidak berhasil kita lakukan. Oke, kebersamaan kita dengan instansi pemerintah, makanya ada peraturan Mendagri nomor 12 tahun 2019 tentang P4KN. Di situ disebutkan tiap-tiap kepala daerah adalah menjadi ketua daripada P4KN. Sekdanya wakil ketua 1. Kepala BNNPE maupun kepala BNK itu adalah wakil ketua 2. Sebagai kalakarnya adalah Kesbangpol. Itu sudah diatur. Artinya saya yakin ke depan bahwa itu akan bisa kita atasi bersama. Belum lagi ada aturan, sudah banyak regulasi-regulasi belakangan ini telah diterbitkan. Ada Inpres nomor 02 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional. Kemudian ada lagi peraturan Menteri PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 12 tahun. Ada lagi Permendes nomor 11 tentang supaya ada dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk P4GN. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Kaltim.